Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi. Amadda arbaban nuha wa rasama syamsal bayani fi suduril ulama. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat Islam, iman dan ihsan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan supaya bisa melakukan ibadah puasa di bulan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kamu hitung nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, maka kamu tidak akan bisa menghitungnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Jika kamu bersyukur, maka Allah akan tambahi nikmat itu. Tetapi jika kamu kufur, sesungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Salawat bertangkaikan salam, marilah kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Minaz zulumati ilan nur aw ila siratim mustaqim. Di mana pada hari yang tidak berguna harta, tahta dan jabatan. Fi yaumi la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bilabzin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, ana akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Amalan yang memasukkan kita ke dalam surga. Tentunya kita semua ingin masuk surga. Antum ingin masuk surga bukan? Ya, tentu saja. Lalu bagaimanakah caranya agar kita masuk surga? Caranya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal solih. Amal solih itu bisa berupa hati, lisan, dan perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat lahum jannatun na'im. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, bagi mereka surga yang penuh dengan kenikmatan. Ada amalan yang mudah dilakukan namun memiliki banyak pahala. Bila kita sudah banyak pahala, kita berhak masuk surga dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau syirik. Syirik adalah dosa yang paling besar dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah." Siapa yang mati dia tidak menyekutukan Allah,
maka ia masuk surga. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Dan siapa yang mati dia menyekutukan Allah, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Adapun yang kedua, melakukan sholat 5 waktu. Melakukan sholat 5 waktu sehari semalam adalah salah satu syarat sebab masuknya kita ke dalam surga. Sebagaimana yang telah Allah janjikan, seorang yang muslim yang sudah balik berakal, dia akan mendapatkan janji Allah masuk ke dalam surga. Adapun yang ketiga, membaca ayat kursi setelah selesai sholat fardu. Ayat kursi adalah ayat yang paling agung, yang memiliki banyak keutamaan. Maka dari itu, marilah sama-sama kita amalkan membaca ayat kursi setelah selesai sholat fardu. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, siapa-siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga, kecuali kematian. Hadis sahih riwayat Nasa'i. Adapun yang terakhir adalah puasa, sebagaimana yang kita lakukan pada hari ini, di bulan yang mulia ini. Orang yang berpuasa pasti merasakan lapar dan haus, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, di surga nanti ada pintu yang bernama Ar-Royan, artinya pintu kenikmatan atau pintu kesegaran, di mana pada hari kiamat yang melewati pintu itu hanyalah orang-orang yang berpuasa. Tidak ada yang melewatinya selain mereka. Dan penjaga pintu pun mengatakan, di mana orang yang berpuasa? Kemudian mereka pun berdiri melewati pintu itu. Tidak ada yang bisa melewatinya selain mereka yang berpuasa. Setelah mereka masuk, maka pintu itu akan ditutup selain mereka yang ahli berpuasa. Maka dari itu, sahabat kurma yang dirahmati Allah, kita berada di bulan Ramadan yang mulia ini. Mari kita perbanyak puasa, dan setelah selesai bulan Ramadan, mari kita melakukan ibadah puasa sunnah seperti Senin Kamis, puasa Daud, dan yang lainnya. Semoga kelak di akhirat kita bisa sama-sama masuk surga yang melewati pintu Ar-Royan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sinilah yang dapat ana sampaikan. Salah dan kurangnya ana mohon maaf. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.